Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada sahibul bait, keluarga yang sedang berduka, yang insyaallah Allah Ta'ala berikan pahala sabar, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala sebagaimana di dunia Bapak Ibu beserta anak-anak dikumpulkan di dunia di tempat ini, mudah-mudahan di akhirat kelak Ibu beserta anak-anak beserta almarhum dan juga keluarga kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan kembali di surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu, pada sahibul bait, Mas Hilmi dan juga kakak yang sedang berduka, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di surat At-Tur, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Artinya, dan orang-orang yang beriman diikutsertakan ia bersama keluarganya, dimasukkan ia ke dalam surga. Jadi Ibu, Mas Hilmi beserta saudara, keluarga yang sedang berduka, berdoa dan berharap semoga ayat ini juga jadi kabar gembira kepada keluarga di sini yang sedang berduka. Kabar gembira, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman Allah akan masukkan ke dalam surga, diiringi juga dengan anak keturunannya, istrinya, anak-anaknya, dengan syarat sama-sama beriman dan beramal saleh. Keluarga insyaallah, keluarga yang beriman dan keluarga yang beramal saleh insyaallah akan dikumpulkan kembali di surga. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kabar gembira ini, dikumpulkan kita nanti setelah kematian kita, ya, baik mungkin kita dulu yang meninggal atau istri kita yang dulu meninggal atau anak-anak. Kullu nafsin za'iqatul maut, semuanya pasti akan meninggal. Baik yang sudah lebih tua atau yang lebih muda, tidak mengenal usia, kematian akan datang, ajal telah ditetapkan. Maka dari itu kita menyiapkan iman dan amal saleh. Ya, kita menyiapkan iman dan amal saleh yang mudah-mudahan dengan iman dan amal saleh ini kita mendapatkan janji Allah. Suami masuk surga, istri bersamanya, anak-anak, demikian pula keturunan yang beriman dan beramal saleh dimasukkan ke dalam surga. Maka mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke surga, demikian pula dengan Bapak Dadang almarhum beserta istri, beserta anak-anak, mudah-mudahan ya Ibu ya bisa dikumpulkan kembali di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Apa yang mesti kita lakukan? Tadi telah disinggung secara garis besar, iman dan amal saleh yang menjadi syarat keluarga bisa berkumpul kembali di dalam surga. Di dunia ada usaha yang bisa kita kerjakan, di antaranya doa. Doa itu menghindarkan kita dari takdir jelek. Doa itu dalam asar sahabat mengatakan antara takdir dan doa saling salip-salipan. Mana yang akan mengenai seseorang? Antara takdir dan doa saling salip.
Kayak motor mobil saling salib itu di jalan, takdir dan doa saling salib. Maka doa mengalahkan takdir. Maka doa itu menghindarkan seseorang dari takdir yang jelek. Maka dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, mudah-mudahan kita yang masih hidup diberikan husnul khatimah di akhir hidup. Amin ya rabbal. Yang sudah meninggal, mudah-mudahan dalam hal ini Bapak Dadang almarhum, semoga di dalam kubur diberi keselamatan. Amin ya rabbal. Kuburannya diluaskan, diberikan cahaya, kuburannya dijadikan taman di antara taman-taman surga. Demikian pula dengan keluarga kita yang telah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Ada doa ini sering diucapkan. Mari kita akan membahas doa ini, tapi sebelumnya jamaah mari kita sama-sama membaca doa ini. Mungkin yang sudah hafal bisa bareng-bareng, yang belum hafal bisa mengikuti doanya. Ya, yang di dalam ibu juga bisa mengikuti doa ini. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratul maut. Amin ya rabbal. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ini doa yang luar biasa, hendaknya sering kita baca. Ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan dalam agama. Agama kita, akidah kita, ibadah kita lurus, keyakinan kita benar, tidak mengikuti keyakinan-keyakinan menyimpang seperti keyakinan Syiah dan yang lainnya. Ibadah, praktek ibadah kita benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, agamanya selamat. Kemudian wa'afiyatan fil jasadi, kita juga meminta agar Allah berikan kita afiyah pada badan. Afiyah itu tidak hanya sehat, tapi sehatnya dipakai untuk ketaatan. Jadi kita minta dua pada satu doa. Allahumma inni as'aluka afiyatan wa afiyatan. Ya Allah, aku minta kepadamu badan yang sehat, sekaligus sehatnya badan dipakai untuk sholat, dipakai untuk amal soleh. Ini badan yang afiah. Kemudian kita meminta kepada Allah, ya, wa barakatan fir rizki, rizki yang Allah berikan, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan. Kemudian wa ziyadatan fil ilmi, kita meminta kepada Allah tambahan ilmu, tidak mengenal usia. Setiap waktu, setiap hari kita senantiasa thalabul ilmi, dengan membaca, dengan mendengarkan, aktivitas menambah ilmu, yang itu merupakan akan menambah ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah dengan ilmu agama. Ya. Kemudian dan yang paling penting, kita meminta wa taubatan qablal maut. Kita berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka taubatan qablal maut. Ya Allah, sebelum aku meninggal, jadikanlah tahun-tahun, bulan-bulan, minggu-minggu, hari-hari menjelang kematianku, jadikan aku termasuk orang yang bertaubat. Ini doa kita minta kepada Allah, diiringi dengan usaha dan juga niat agar senantiasa kita memperbaiki amal, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kematian itu begitu mendadak datang kepada kita, kita belum siap. Maka atas meninggalnya tetangga kita, warga kita, almarhum Bapak Dadang, ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk mempersiapkan taubat dan amal soleh sebelum datang kematian. Ya,
Maka mudah-mudahan dengan doa ini, mungkin kita yang amalnya masih kurang, ya, mungkin yang kita istighfarnya masih belum mantap, mohon ampun, mau bertaubatnya masih belum mantap. Mudah-mudahan dengan doa yang tulus dan sungguh-sungguh ini, Allah gerakkan kita, jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diberikan amal soleh sebelum meninggal. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini doa sangat penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "A'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah." Allah memberikan uzur kepada hambanya, memberikan hambanya kesempatan untuk melakukan amal soleh dan taubat. Amal soleh itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita, sebagaimana tadi malam sedikit sudah saya singgung, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal baik dapat menghilangkan, menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Amal baik itu ada dua jenis. Amal baik yang pertama, amal soleh kita yang diiringi dengan taubat. Jadi jemaah, saat kita sholat, saat kita membaca Al-Quran, bahkan saat kita silaturahim malam ini, menghibur ya sahibul bait yang sedang berduka, kita niatkan untuk Allah amal soleh ini diiringi dengan, kenapa kita beramal soleh? Ini sebagai wujud nyata kita memperbaiki amal dan wujud taubat kita. Jadi yang pertama, amal soleh yang diiringi dengan taubat, maka amal soleh ini akan menghapus semua dosa-dosa. Baik dosa kecil maupun dosa-dosa besar akan terhapus dengan amal soleh diiringi taubat. Maka tadi malam juga sempat disinggung, di waktu sahur sambil menjenang azan subuh, menanti azan subuh, di antara ibadah pada waktu sahur yang dianjurkan dikerjakan, memperbanyak membaca istighfar. Jadi di rumah kita sambil menunggu azan kumandang, kita setelah qiyamul lail banyak-banyak membaca istighfar. Istighfar tidak hanya zikir istighfar, tapi diiringi dengan mengingat kesalahan, ada azam tidak melakukan kesalahan, ada niat taubat di balik setiap istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi di waktu sahur ini kita gunakan untuk memperbanyak istighfar diiringi taubat. Jadi amal soleh dan diiringi niat taubat itu akan menghapus semua amal. Adapun yang kedua, amal solehnya, sholatnya, puasanya, baca Quran dan semua amal solehnya dia lakukan tapi tidak diiringi dengan taubat nasuha, maka amal soleh itu hanya menghapus kesalahan-kesalahan kecil. Jadi yang paling bagus yang pertama. Maka jamaah, di waktu sahur sekali lagi kita benar-benar menggunakan waktu ini khusus untuk istighfar. Bukan berarti ibadah yang lain tidak boleh. Ibadah yang lain sangat boleh, seperti ibadah zikir baca Quran atau ibadah atau zikir yang lain selain istighfar, silahkan, semuanya boleh. Tapi ciri penghuni surga itu di waktu sahurnya dia banyak istighfar. Jadi kita gunakan sekurang-kurangnya gitu, kita istighfar sebanyak 100 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi doa kita agar Allah berikan kita taubat sebelum meninggal, ada usaha nyata. Antara ucapan dan usahanya selaras. Ucapan kita minta agar diberi taubat sebelum meninggal, kemudian usaha kita di waktu sahur, amal saleh kita diiringi dengan istighfar dan taubat, maka itu insya Allah bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kalau dia tidak syirik kepada Allah,
dia tidak melakukan kesyirikan, kewajiban dia kerjakan, larangan dia tinggalkan, dan dia meninggal walau hanya mengerjakan yang wajib. Dia meninggal walau hanya mengerjakan yang wajib, tapi syirik ditinggalkan, ya, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Insya Allah meninggal dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berbeda kasus nanti, bonus Allah besar kepada orang yang, mohon maaf, sebelum meninggal dia Allah berikan sakit. Ada ulama zaman dahulu, kalau kita jangan minta seperti itu ya, ulama kan beda level imannya. Orang yang sebelum meninggalnya menderita sakit, maka rasa sakit yang diderita ini menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Kalau kita tadi mintanya apa? Afiatan fil jasadi. Hidup kita nyaman, makan kita enak, ibadahnya lancar, BBM bolak-balik masjidnya terus, badan sehat, tiba-tiba meninggal, itu yang kita minta. Ya enggak Bapak-bapak? Hah? Ada dalam sebuah asar dikatakan, inna lillahi ibadun 'asha fi 'afiyah wa mata bi 'afiyah. Ada di antara hamba Allah itu hidupnya penuh dengan afiah, badannya sehat, rezekinya lancar, rumah tangganya bahagia, anak-anaknya bahagia, ibadahnya lancar. Dia haji, dia umroh, dia BBM bolak-balik masjid, dia baca Quran, dunianya dimudahkan, agama ibadahnya juga dimudahkan, dan meninggalnya diampuni dosa-dosanya. Ini afiah. Di dunia hidupnya afiyah, meninggalnya afiyah husnul khotimah, dalam kuburnya afiyah, di akhirat afiyah. Kita minta yang seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Dadang beserta keluarga kita semuanya di sini diberikan di dunia afiyah, meninggalnya afiyah, di dalam kubur afiyah, di akhirat nanti afiyah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu pernah suatu saat paman Nabi Abbas datang minta diajarkan sesuatu. Nabi kemudian bersabda, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afwa wal afiyah. Wahai paman, wahai Abbas, wahai pamannya Nabi, mintalah kepada Allah afun, ampunan, dan afiyah. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga, yang lebih mulia yang Allah berikan kepada hamba daripada diberikan dua. Afun di dunia dimaafkan kesalahannya, meninggalnya husnul khotimah, dalam kuburnya dimaafkan, di akhirat dimaafkan, dan dia juga selama hidupnya diberikan afiah. Maka doa yang mesti kita baca tiap pagi, dan Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini, yaitu, ikuti jamaah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ini doa oleh Nabi tidak pernah ditinggalkan. Padahal Nabi itu dijaga maksum, kesalahan yang telah lalu dan kesalahan yang akan terjadi sudah diberi jaminan dimaafkan. Maka kita lebih layak untuk selalu merutinkan tidak meninggal, tidak terbit matahari, tidak terbenam matahari, kecuali hari itu minimal 2 kali pagi dan petang kita baca. Ya, boleh dalam bentuk singkatnya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma inni as'aluka al-afwa, ya Allah berikanlah aku ampunan. Kesalahan kita banyak, dosa-dosa kita di masa lalu banyak, sengaja atau tidak sengaja, kita lupa atau kita kita masih ingat,
Maka dengan doa Allah Ta'ala jauhkan dari takdir yang jelek. Di antara takdir yang jelek itu meninggalnya su'ul khatimah. Di antara takdir yang jelek itu meninggalnya mendadak. Di antara takdir yang jelek itu tidak diampuni dosa-dosanya. Maka doa-doa yang kita baca ini mudah-mudahan Allah merubah kita, sehingga yang awalnya kita punya dosa Allah berikan afun, ampunan. Dan juga di dunia kita diberikan afiah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kemudian lanjut dari doa yang tadi kita sebutkan, wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut. Agar nanti saat malaikat datang, kita sakaratul maut, kita diberikan rahmat, kita diberikan husnul khatimah. Doa ini luar biasa. Doa juga sekaligus minta husnul. Kalau diberikan rahmat saat sakaratul maut, maka rahmat itu adalah tanda dia meninggalnya husnul khatimah, rahmah. Meninggalnya Allah berikan rahmat. Ya. Kemudian setelah meninggal, wa maghfiratan ba'dal maut. Setelah meninggal, setelah tercabut ruhnya, pindah ke alam barzah, menanti di dalam kubur, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya, mudah-mudahan Allah meringankan, memudahkan kita, sehingga saat kita sakaratul maut Allah mudahkan kita. Ya, sehingga nanti mendapatkan seperti yang dikabarkan Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hidupnya saat sakaratul mautnya diberikan keteguhan membaca la ilaha illallah, maka dosanya diampuni, maka Allah Ta'ala akan memasukkan ia ke dalam surga. Ya. Tapi misalnya walau seandainya ada orang beriman meninggal, tidak terdengar dari lisannya la ilaha illallah saat sakaratul mautnya, tapi di hatinya ada la ilaha illallah. Dengan itu maka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi jemaah, kita sering-sering tidak melupakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Doa itu sekali lagi menjauhkan kita dari keburukan. Doa-doa itu seperti senjata, dia menjaga kita. Maka mari kita sama-sama berdoa malam ini. Berdoa untuk almarhum Bapak Dadang dan juga berdoa untuk keluarga, semoga tabah, kuat dan ridho. Dan juga doa untuk diri kita dan juga keluarga kita masing-masing. Mari jemaah kita mengangkat tangan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir Pak Dadang warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir Pak Dadang warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa nawwir qabrahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa adkhilhul jannah ya dzal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa
والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.